Ini gawat, siapa yang mengira data diri Denny Sregar juga turut diincar hacker Bjorka, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sosok pegiat media sosial Denny Sregar trending di media sosial Twitter. Buntut data dirinya tersebar ke publik. Bjorka, seorang hacker yang sedang jadi pusat perhatian, bahkan sudah merilis data diri Denny Sregar melalui platform Telegram. Data diri itu kemudian tersebar secara masif di media sosial. Data diri pemilik nama Denny Zulfikar Siregar yang disebar termasuk alamat, pekerjaan, anggota keluarga hingga nomor telepon. Namun ada yang mencuri perhatian publik di mana Denny Sregar dalam data yang disebar itu memiliki banyak nomor telepon. Bjorka menyebarkan 10 nomor telepon yang disebut milik Denny Sregar. Warganet pun mempertanyakan untuk apa Denny memiliki nomor sebanyak itu. Sementara itu, menandai akun Twitter Denny Sregar, Bjorka bertanya kepada Denny bagaimana rasanya menikmati uang hasil pajak masyarakat demi aktivitasnya yang mengadu domba dan memperuncing polarisasi di Indonesia. Hai, Denny Sregar 7. How does it feel to live using tax money from Indonesian people, but instead you use the internet to pulverize people? Hai, Denny Sregar 7. Bagaimana rasanya hidup menggunakan uang pajak dari orang Indonesia, tapi malah menggunakan internet untuk mempolarisasi orang? Tulis Bjorka dikutip dari Warta Kota dari akun Twitternya, Minggu 11 September 2022. Melihat hal itu, Denny Sregar pun dengan entengnya membalas dengan pernyataan yang menohok. Bangun tidur, buka Twitter, nama gua trending, what a wonderful life. Yang gua heran ngakunya hacker internasional, tapi kok tahu Denny Sregar ya? Apa gua yang terlalu terkenal sampai ke international atau dianya yang orang lokal? Dari dulu pertama data gua kebongkar, gak pernah sedikit pun gua surut langkah sama kalian. Gua kira ada yang baru, itu lagi. Hacker kok cuma comot yang udah tersebar. Cuit Denny Sregar melalui akun Twitternya. Hacker atau peretas bernama Bjorka memang sedang menjadi perhatian netizen Indonesia. Bjorka mengklaim mampu membocorkan data pribadi milik warga Indonesia yang dijual di situs Breach.to. Sebelumnya Bjorka membeberkan data dan pesan milik Presiden Joko Widodo. Terkait data Presiden Jokowi bocor, Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres, Heru Budi Hartono langsung membantah dokumen Presiden Jokowi diretas. Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan tidak ada isi surat-surat yang bocor, kata Heru dikutip dari Antara Sabtu 10 September 2022. Tidak hanya itu, Bjorka juga menyindir Puan Maharani, Erick Thohir, mengungkap data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate hingga bocorkan identitas yang menghilangkan nyawa Munir. Sementara itu, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN menegaskan akan mengambil langkah hukum untuk menghadapi serangan hacker. Segala tindakan peretasan merupakan perbuatan melanggar hukum dan aparat penegak hukum segera menyelesaikan persoalan ini, ucapnya. Bagaimana menurut Anda? Walkot Cilegon pun tak berdaya, ikut tanda tangani penolakan pendirian gereja, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kota Cilegon sedang ribut soal izin pembangunan gereja. Bicara soal Cilegon, ada satu hal yang bisa diingat banyak orang, yaitu Krakatau Steel, salah satu perusahaan baja terbesar di Indonesia. Tapi belakangan Cilegon terus diliput media karena sebagian warga menolak pembangunan gereja. Awalnya kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon mendatangi gedung DPRD. Setelah menemui pimpinan lembaga legislatif, mereka kemudian mendatangi Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, dan wakilnya Sanuji Pentamarta. Bahkan yang paling lucu adalah mereka ikut menandatangani penolakan pendirian gereja di sebuah kain putih. Momen itu terekam dalam video yang diambil di kantor Wali Kota Cilegon.
Heldi berdalih penandatanganan itu untuk memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon yang datang ke kotanya. Hal tersebut adalah memenuhi keinginan masyarakat kota Cilegon yang terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan organisasi masyarakat, kata Heldi. Alamak, ini benar-benar konyol. Pemimpin menurut pada gerombolan ormas, bilang aja takut atau gentar di demo. Sekelompok penolak gereja ini bahkan mengancam Heldi diturunkan dari jabatannya jika tetap memberikan izin pendirian gereja tersebut di kota Cilegon. Selain itu, puluhan orang juga tampak membawa kain kafan sepanjang 2 meter untuk menandatangani penolakan pembangunan gereja tersebut. Wali kotanya mungkin panik dan tidak berdaya dengan tekanan massa. Mungkin daripada masalah kian panas, lebih baik main aman saja dan berdalih itu keinginan masyarakat. Dengan ikut menandatangani penolakan tersebut, artinya wali kota tersebut melenceng dari konstitusi. Sudah berat sebelah dan seolah memperkeruh situasi. Pemimpin itu tugasnya bekerja sesuai konstitusi, bukan menyerah dengan keinginan sekelompok orang yang mau melenceng dari konstitusi. Itu bisa terjadi karena besar kemungkinan pemimpinnya panik dan tidak berdaya oleh desakan kelompok tersebut. Miris, negara kalah oleh desakan ormas dan rakyat. Kacau. Di pikirannya, mungkin lebih baik menyerah ketimbang jabatan digoyang terus. Parah. Kementerian Agama atau Kemenak sudah berusaha melakukan pendekatan dengan sejumlah pihak terkait penolakan atas permohonan pendirian gereja di kota Cilegon. Kasus ini memang sedikit unik, karena Heldi bercerita bahwa penolakan pendirian gereja di Cilegon datang dari masyarakat yang masih berpegang teguh pada perjanjian Bupati Serang Ronggo Waluyo dengan PT Krakatau Steel pada tahun 1975. Saat itu Cilegon masih di bawah administrasi Kabupaten Serang. Dalam perjanjian tersebut diperbolehkan berdiri PT Krakatau Steel, tapi dengan syarat pendirian gereja tidak diperbolehkan. Saya mencoba mencari tahu lebih detail soal perjanjian ini tapi tidak ketemu. Tapi apapun itu, perjanjian tersebut bertentangan dengan konstitusi saat ini, terutama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E soal kebebasan beragama dan beribadah, termasuk soal mendirikan rumah ibadah. 2 minggu lalu Menteri Agama Gus Yakut sudah berkomentar soal sulitnya membangun gereja di kota Cilegon. Di Cilegon masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin dikeluarkan, kata Gus Yakut. Kata Yakut, jemaat Kristen di Cilegon sudah berupaya melengkapi syarat administrasi pembangunan gereja, termasuk izin dari masyarakat dan kepala desa, tapi dia menduga permohonan itu berhenti di meja Pemkot. Rencananya saya akan datang sendiri kalau belum beres izin pendirian itu, katanya. Tirto juga mendapatkan penemuan di mana pada tahun 2018 lalu, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cilegon pernah mengajukan pendirian rumah ibadah. Mereka sudah mendapat dukungan 90 tanda tangan jemaat dan 60 tanda tangan warga sekitar, tapi izinnya tidak kunjung keluar. Yang terakhir mengajukan adalah HKBP Cilegon. Sejak April lalu mereka sudah mendapatkan tanda tangan secara lengkap, tapi hingga saat ini tidak jelas nasibnya. Jadi kemungkinan besar masalahnya ada di wali kota. Kalau melihat panasnya kasus ini, kemungkinan besar dia tidak sanggup menahan tekanan dari massa. Dalam kasus sensitif seperti ini, lebih mudah main aman dan ikut arus mayoritas meskipun tidak sesuai aturan dan konstitusi. Ketimbang makan tidak tenang dan tidur tidak nyenyak, lebih baik ikuti arus mayoritas ketimbang taat konstitusi. Bagaimana menurut Anda?